Oke, ada yang menarik untuk episode besok. Jadi teman-teman, Aditya ini ceritanya bertobat banget. Aditya nggak mau lagi selingkuh, nggak mau lagi main perempuan, nggak mau gimana-gimana, pokoknya udah bener-bener berubah. Yang ini pada akhirnya membuat Rianti pun juga merasa kaget, sekaligus juga merasa kalau ini tuh adalah sebuah perubahan. Awalnya, Rianti ini tuh masih kepikiran sama Mutiara juga teman-teman. Karena ya habis ketemu sama Mutiara, terus ngeliat Mutiara dipeluk sama Marvel, jadi masih kepikiran banget sama masalah itu. Tapi begitu pulang ke rumah, Aditya malah ngomong seperti ini, yang tentu membuat Rianti pun juga gimana ya, antara happy, senang, tapi juga sekaligus bertanya-tanya. Ini tuh benar atau gimmick doang alias bohong nih gitu loh. Karena kan mau bagaimanapun juga, Rianti ini trauma banget sama Aditya. Terus Rianti bilang, kalau kamu emang sungguh-sungguh mas, kalau kamu emang benar-benar sungguh-sungguh pengen berubah, pengen bertobat dan lain sebagainya macamnya, tunjukin aja. Nggak usah ngomong-ngomong kayak begini. Pokoknya kita tunjukin kalau kita ini adalah orang tua yang baik buat anak-anak dan kita tuh saling mencintai. Jangan sampai kita terlihat seperti saling mencintai cuman untuk gimmick atau cuman untuk cari simpati anak-anak aja. Supaya kelihatan kayak yang harmonis padahal enggak. Nah Rianti tuh nggak mau kayak begitu lagi. Nggak mau seperti dulu-dulu yang terlihat manis padahal hancur di belakang. Dan di sini pun juga Aditya janji kok. Oke, kalau kamu emang benar-benar berjanji bakal benar-benar berubah, maka aku bakal kasih kebahagiaan yang lain buat kamu. Nah, kebahagiaannya apa? Tonton videonya sampai akhir. Jadi gini teman-teman, Rianti ini tuh meskipun berusaha terus menjaga rahasia, tapi tetap dia nih ingin berusaha supaya Aditya tuh nggak lagi jahat kan sama Mutiara, dan Aurel pun juga sama. Makanya episode besok tuh teman-teman bisa lihat sendiri di episode 390 kita akan melihat bagaimana Mutiara, bagaimana bersama dengan Rianti, atau lebih tepatnya Rianti kepada Mutiara, kepada Aditya dan juga kepada Aurel, ini seperti ngasih porsi yang lebih. Rianti cuma ingin menunjukkan, nih, jangan sampai jahat lagi sama anak kamu sendiri. Terutamanya Aditya, jangan sampai menghina Mutiara, Aurel pun juga sama. Nah, Rianti akan terus bikin momen supaya gimana caranya Mutiara sama Aditya ini bisa terus bersama. Aurel pun juga sama. Dalam arti apa? Bukan cuma bersama doang atau saling ketemu aja, tapi bisa saling memaafkan. Utamanya Aditya, biar nggak lagi mengira Mutiara itu anak yang jahat, teman-teman. Karena bagaimanapun juga, Mutiara ini tuh adalah anak yang baik. Bagaimanapun juga, Mutiara itu adalah anak kandung mereka. Sehingga Rianti pengen, gimana pun juga caranya, Aditya ini bisa benar-benar merubah sikapnya. Makanya Rianti bilang, oke mas, aku mau terima permintaan kamu ini, supaya kita bisa langgeng lagi, mulai dari nol lagi. Tapi ada syaratnya. Ketika nanti ke depan, bakal ada kejutan-kejutan yang bikin bahagia, kamu jangan sampai membenci aku. Maksud Rianti adalah, jangan sampai nih, ketika nanti Aditya tahu Mutiara anak kandungnya, Aditya malah benci sama Mutiara. Begitupun juga Aurel. Terus Rianti minta juga sama Aditya nih, khusus ya, oke mas, tapi aku minta banget sedikit macam lagi. Jangan sampai ya, kamu benci sama orang-orang lain. Sudahi kebencian kamu kepada semua orang. Padahal itu nyindir, supaya Aditya itu jangan benci Mutiara, teman-teman. Udah, lupakan. Kayak kamu nih, nggak suka sama ART, ya udahlah. Kan kita juga di rumah punya ART, ada Ipah, ada Nunu. Masa iya kamu benci juga? Udah jangan mas, oke? Kamu harus berubah. Temperamen kamu harus benar-benar dihilangkan. Jangan sampai nanti anak-anak kita ngeliat kita berantem lagi dan kamu lagi udah. Terus Aditya pun juga kan memang kayak ada sedikit trauma lah, malu. Karena kan di episode tadi tuh sempat berantem sama Kenzo, bahkan hampir nampar Kenzo kan. Jadi ya udah, Aditya pun juga menerima syarat dari Rianti, yang pada akhirnya membuat Rianti pun juga oh ya udah, kayak oke, bakal diterima dan lain sebagainya macam. Dan ini yang akhirnya membuat Rianti pun juga betul-betul kayak gimana ya, betul-betul akhirnya ngerasa happy karena Aditya pun juga benar-benar mau berubah. Dan kayaknya Aditya itu emang benar-benar mau berubah, teman-teman. Karena kelihatan banget sih, bukan yang berubah cuma omongan doang, tapi emang kelihatan banget tuh mau berubah. Kenapa? Karena kelihatan aja dari cara tata bicaranya, bagaimana cara untuk ngomongnya, tulusnya. Makanya Rianti pun juga berani minta banyak supaya Aditya jangan begini, Aditya jangan begitu, jangan sampai begini, jangan sampai begitu, jangan benci Mutiara. Bahkan secara spesifik, akhirnya Rianti berani untuk ngomong itu. Terus Aditya pun pasti langsung bilang kan, Mutiara tuh anak yang
Stop mas, kata Rianti, stop dulu. Udah, nah inilah penyakit kamu. Aku pun juga anaknya nggak jelas. Orang tua pun juga aku nggak tahu di mana, nggak tahu siapa gitu loh. Jadi ya udah, stop, jangan menghina siapapun termasuk Mutiara atau anak-anak yatim lainnya gitu loh. Jangan sampai mas, karena kita nggak pernah tahu karma tuh bakal datang kapan. Oke? Terus ya udah, Aditya pun juga akhirnya meminta maaf. Makanya jangan kaget setelah adegan mesra-mesraan ini, ya udah nanti bakal berbaikan, bakal kayak berduaan. Aditya pun juga sifatnya mulai berubah, mulai humble. Paling ya marah-marah ke Nunu, Ipah, ke Trimo Yanto aja karena pacaran terus tuh, apalagi Yanto sama Nunu. Udah teman-teman, itu aja. Selebihnya sih nggak ada lagi gitu loh. Dan itu cukup senang juga. Dan ini pun juga terlihat cukup jelas ya. Akhirnya Rianti pun juga betul-betul diarahkan banget untuk bisa ngebuktiin siapa Mutiara depan Aditya, tapi secara pelan-pelan. Dan Rianti pun juga di sini tuh kayak open banget dia. Open, sangat terbuka, nggak mau lagi menahan-nahan. Kalau emang udah waktunya, Rianti bakal jujur. Makanya jangan kaget, Rianti tuh bakal nge-push 2 hal. Yang pertama, Aditya restui Kenzo Mutiara. Dan yang kedua, nge-push gimana caranya supaya Aditya menerima Mutiara sebagai anak kandungnya. Itu teman-teman, bakal di-push. Tapi dengan cara yang nanti bakal kita lihat di episode besok. Pelan-pelan. Kan kayak misalnya gini, Kenzo sama Mutiara jalan bareng. Kenzo tadi anterin Mutiara jualan kopi. Aditya pasti masih marah kan awal-awalnya. Jangan marah ya mas, kamu udah janji, oke? Biarin. Selagi Mutiara emang gak berbahaya dan gak gigit Kenzo, ya udah. Gitu loh. Ya udah gitu loh, gak usah gimana-gimana. Terus Aditya pun juga tenang. Terus akhirnya Aditya pun juga mulai terbayang teman-teman. Kayak masa lalu Mutiara ketika awal dateng, bagaimana tulusnya Mutiara, bagaimana Mutiara yang sering bikinin kopi dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya lulu juga. Karena kan mau bagaimanapun, pasti nggak akan pernah bisa melupakan. Karena kan orang baik tuh pasti meninggalkan jejak baik. Sama aja kayak orang jahat. Gitu loh. Dan itu nggak akan pernah bisa hilang. Nggak akan pernah bisa lepas. Jadi mau gimana pun juga, Mutiara di mata Aditya ya baik. Cuman karena Aditya ini gara-gara bete aja, gara-gara dia nggak suka pekerjaan ART, jadi ya udah itu aja yang dia permasalahin. Tapi disinilah tugas Rianti untuk kayak tenang mas, sabar, jangan yang aneh-aneh, tenang dulu, cool down dulu. Udah, lebih menenangkan, lebih bikin situasi pun juga jadi enak. Dan bikin situasi pun juga benar-benar hangat. Itulah yang akhirnya menjadi tugas dari dari Rianti itu sendiri kepada Mutiara dan juga Aditya. Dan kita doakan aja semoga Mutiara dan juga Aditya pun juga pada akhirnya bisa benar-benar bersatu lagi dengan sangat baik hubungan rumah tangganya, nggak lagi keganggu Adityanya, dan pada akhirnya Aditya pun juga bisa menerima Mutiara dan memberikan restu kepada Kenzo Mutiara untuk bisa bersatu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, bye bye.